Gaji naik, tapi kenapa selalu minus di akhir bulan? Ada dua hal yang melatar belakangi. Mengapa teman-teman ini gajinya terasa naik, tapi hidupnya itu tetap di situ-situ aja. Pertama, itu adalah lifestyle inflation. Oke? Dan yang kedua, itu adalah economic inflation. Lifestyle inflation ini terjadi ketika teman-teman ini gajinya naik, tapi pengeluaran kamu juga naik. Itu pun sebenarnya juga bukan suatu masalah. Itu adalah teori ekonomi modern. Di mana ketika kita mendapat uangnya lebih, ya kita mau spending lebih banyak. Yang mana itu pun sebenarnya hal yang normal ya. Tapi kalau kita mau take to the next level, ya kita harus bersikap untuk tidak normal. Saya tahu ya di luar sana ini banyak sekali ya teman-teman gaya hidup ya seperti yang diajarkan oleh Elizabeth Warren ya. Di sini dijelaskan ya 50% uang kamu habiskan untuk kebutuhan ya, membayar kontrakan, kemudian untuk biaya makan, biaya transportasi. Kemudian 30-nya, oke, itu untuk kemauan. Kamu pengen jalan-jalan, kamu pengen beli mobil baru, beli gadget baru, dan 20%, oke, itu untuk tabungan slash investasi. Oke. Kalau kamu punya duit seperti ini, kamu punya gaji 10 juta setiap bulannya, oke? 5 juta itu untuk kebutuhan, untuk bayar kos-kosan, bayar listrik, dan lain sebagainya. 3 jutanya ya bisa kamu spendingkan untuk kamu seneng-seneng, ke bioskop, kemudian nonton konser, ya beli sepatu baru, dan lain sebagainya. 2 jutanya untuk investasi. Nah, kecacatan dari model ini adalah kalau teman-teman penghasilannya udah tambah banyak, oke? Kamu 10 juta nih, kamu misalkan baru jadi pegawai baru ya setelah selesai magang, kamu fresh graduate, kamu dapat 10 juta. Oke. Kind of make sense ya buat teman-teman spending 50%-nya atau 5 jutanya itu. Tapi kalau kamu udah diangkat jadi manajer, oke? Gaji kamu tuh 50 juta sebulan. Apakah make sense ya bagi kamu untuk spending 25 juta setiap bulan? Ya make sense kalau kita tingkatin juga ya keinginan kita, tingkatin standar hidup kita. Itulah kenapa kita ngomong ada yang namanya lifestyle inflation. Punya duit tambah banyak, kamu spendingnya juga tambah banyak. Lalu sampai kapan ya? Misalkan kamu punya duit ya, kamu udah jadi direksi, gajimu jadi 100 juta ya. Apakah kamu akan spending, teman-teman, 50 juta setiap bulan? Kamu tinggal di mana itu 50 juta? Makan di mana? Spending di mana? Makanya udah tidak masuk akal bagi saya pribadi bahkan. Dengan penghasilan yang saya miliki dari capital gain investasi, dari dividen yang saya dapatkan, di semua lini bisnis yang saya miliki, untuk spending 50% setiap bulannya. Bahkan saya hitung-hitung ya, biaya hidup saya ditambah keinginan ya, saya, istri, dan juga anak itu bahkan udah kurang dari 5% setiap bulannya. Oke, jadi kalau teman-teman ya gajinya meningkat, tapi dengan standar ya 50, 30, 20 seperti yang dimiliki ya disarankan oleh Elizabeth Warren, yaitu teman-teman yang ada mengalami yang namanya lifestyle inflation. Ya dulunya mungkin naik motor Beat ya, kemudian naik motor Ninja ya, naik motor BMW dan lain sebagainya. Itu lifestyle inflation. Yang mana itu menyebabkan teman-teman merasa bahwa oke, gajinya bertambah secara nominal karena spendingnya juga bertambah, endingnya in the end of the day kamu minus juga. Kamu bisa menerapkan ya metode seperti pay yourself first, di mana kamu meninggalkan ya atau kamu meninggalkan kebiasaan ini. Jadi kamu kalau punya duit, kamu sisihkan dulu untuk investasi, untuk tabungan, baru sisanya ya untuk kebutuhan. Apalagi kalau kamu gajimu udah bertambah. Jadi kalau gajinya ini masih UMR ya atau masih 10 jutaan, kamu pakai 50, 30, 20 itu masih masuk akal. Tapi kalau gajimu bertambah, hati-hati nih ya dengan yang namanya lifestyle inflation. Karena apa? Karena dulu pun saya juga ketika mengalami kenaikan gaji, ya saya pun berpikir ya lifestyle saya nggak boleh naik. Bahkan investasi saya udah di angka miliaran, saya tuh masih makan di pinggir jalan, ya masih sama ya dengan gaji UMR yang saya miliki. Kemudian yang kedua ada yang namanya economic inflation. Mungkin teman-teman di sini udah jadi orang yang hemat. Gaji kamu naik, kamu nggak
meningkatkan ya gaya hidup kamu. Hidupmu tetap frugal living. Kamu pun juga udah mengeliminasi semua keinginan-keinginan, udah nggak nongkrong, udah nggak nonton konser, udah nggak staycation ke luar negeri, tapi masih merasa, loh saya kok udah rajin menabung. Saya juga udah nggak spending apapun. Kenapa saya masih di sini-sini aja keadaan ekonominya? Jawabannya teman-teman, ada yang namanya economic inflation. Yaitu adalah suatu keadaan ketika kenaikan gaji yang kamu miliki itu tidak mengalahkan kenaikan inflasi. Oke? Ini terjadi ketika ya inflasi itu naik lebih tinggi ya daripada kenaikan gajimu. Ya, ini adalah gajimu. Oke? Ini adalah inflasi. Teman-teman harus tahu ya bahasanya, ketika ada inflasi, ketika terjadi inflasi 5%, itu berarti ditranslatekan harga barang dan jasa itu naik sebanyak 5%. Kalau misalkan inflasinya ini 5%, tapi gajimu cuma naik 3%, ya kamu pasti di situ-situ aja. Meskipun ya gajinya ini ya kemudian kamu save, ya kamu saving, kamu simpan terus, kamu udah punya banyak ya rekening di tabungan. Tapi ketika itu ada di bawah nilai inflasi, yang mana iya kalau kamu hanya menggunakan tabungan di bank biasa, ya kamu jelas tidak mengalahkan yang namanya inflasi. Sehingga buying power kamu semakin lama itu semakin menurun, kamu udah ngerasa hidup frugal, kamu menabung sebanyak itu, dan tiba-tiba lihat brosur harga rumah, kamu kaget. Ternyata semahal ini rumah. Bahkan saya nggak mampu, padahal saya udah 20 tahun kerja, 20 tahun menabung. Karena apa? Selama 20 tahun kamu tarik ternyata inflasinya tuh udah ratusan persen. Ya, meskipun kamu udah naik nih dari pegawai biasa ke manajer ke direktur. Terus kamu mikir, waduh aku direktur kok aku nggak bisa beli rumah. Dan itu yang sering terjadi. Karena teman-teman harus memperhatikan. Ya, ini ada data ya dari Datanesia, bisa teman-teman lihat, di mana kita ini balapan. Dan ada kecenderungan ya di beberapa tahun tertentu nilai inflasi itu jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan gaji, kenaikan upah. Sehingga teman-teman kamu itu dihantui dengan sesuatu yang namanya inflasi, sehingga mau nggak mau kamu itu harus melakukan yang namanya investasi. Jadi di sini saya itu nggak menodong ya teman-teman, kamu harus investasi dan lain sebagainya. Tapi kamu itu hanya mengalahkan inflasi ya. Investasi itu bukan sesuatu yang sifatnya agresif ya. Kemudian beli apa ya terus jadi kaya raya, enggak. Tapi kamu tuh harus melindungi nilai ya yang kamu miliki. Entah itu kamu beli properti, entah itu kamu beli emas, kamu beli kripto, kamu beli saham. Itu adalah suatu bentuk perlindungan terhadap daya belimu yang semakin lama itu semakin menurun. Jadi kalau teman-teman bekerja dan punya gaji ya yang ngepas naik dikit-dikit, kamu akan merasakan ya harga kopi di gerai kopi itu akan setiap tahunnya ya itu akan semakin mahal. Jadi kamu itu harus bergerak karena kalau enggak, kamu itu enggak bisa mengalahkan yang namanya inflasi. Kemudian teman-teman harus memahami yang namanya time value of money. Jadi ini ada grafik ya dari Wikipedia di mana teman-teman bisa melihat ya ini sumbu vertikal ini adalah nilai uang, sementara di sini ya sumbu horizontal ini adalah waktu. Over long period enough of time, teman-teman harus memahami nilai uang itu tidak sama. Saya mending terima 1 juta sekarang daripada terima 1 juta 1 tahun lagi. Mengapa? Karena 1 juta 1 tahun lagi itu nilainya itu tidak sama seperti 1 juta sekarang. For your information, 1 juta sekarang itu nilainya jauh lebih tinggi daripada 1 juta setahun mendatang. Ya misalkan ya, kita throwback 10 tahun yang lalu dengan uang 100.000, teman-teman jajan ke Indomaret itu bisa 1 kresek menu dengan uang 100.000. Sekarang teman-teman coba 100.000 ke Indomaret, saya pengen tahu dapat apa. Pasti hanya dapat 3-4 item aja. Itulah menunjukkan ya teman-teman kalau harga barang dan jasa semakin tahun itu semakin meningkat. Karena apa? Karena jumlah uang itu semakin banyak. Sehingga karena jumlah uangnya semakin banyak, nilai dari uang itu mengalami yang namanya penurunan. Jadi misalkan ya di sini $1.000, selama 20 tahun atau lebih atau 100 tahun itu nilainya akan seperti ini teman-teman. Karena apa? Daya belimu, daya beli dari uang yang kamu pegang, uang yang kamu simpan itu mengalami penurunan. Jadi teman-teman harus sangat hati-hati ya. Lebih baik terima kapan ya? Terima sekarang daripada terima 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Terus kamu kalau dapat ya interest rate ya atau kamu dapat bunga setiap tahun, yang mana bunganya itu tetap dan nggak bisa mengalahkan inflasi, ya daya belimu tergerus hingga suatu saat kamu udah nabung 10 tahun, kamu beli rumah dari tabunganmu itu kamu nggak bisa.
Kamu tiba-tiba mau investasi saham, tapi uangnya juga nggak ada. Karena apa? Karena kamu tergerus ya dengan yang namanya economic inflation yang tingginya itu mengalahkan kenaikan dari gaji yang kamu miliki. Padahal kamu udah naik pangkat, naik jabatan, tapi ngerasa nggak bisa beli apa-apa.